Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala merahmati kita semua dan memberikan sehat walafiat dan melindungi kita dari wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Jundu Channel, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah konten yang menarik, yaitu sebuah perjalanan Rasulullah SAW yang insya Allah akan kita awali dari nama-nama nasab keturunan Rasulullah SAW, insya Allah sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mohon bantuannya atas konten ini, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Dan adapun referensi yang Ana baca atau Ana pelajari dari guru-guru Ana, salah satu ya referensi kuat Ana adalah dari kitab Khulasaah Nurul Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita bicara tentang perjalanan Rasulullah SAW, memang tidak akan habisnya. Apalagi kalau kita berbicara tentang budi pekerti Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, sampai hari kiamat pun tidak akan tuntas kita membicarakan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harusnya mengetahui keturunan atau kakek-kakeknya Rasulullah SAW. Memang kalau belajar sejarah itu sulit, bukan sulit sih, maksudnya malas saya kalau baca sejarah. Nah makanya insya Allah dalam penyajian seperti ini kita enak nih dengerin kisah Rasulullah SAW, kisah perjalanannya dari waktu ke waktu kita mengetahuinya. Yang mudah-mudahan dari konten ini berfaedah dan bermanfaat buat kita semua. Nabi Muhammad SAW memiliki orang tua, ya, dari ibunya yang bernama Siti Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah dari kabilah Quraisy, dan ayahnya bernama Abdullah, ya. Abdullah yaitu anak laki-laki dari Abdul Muttalib, dari istrinya yang bernama Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah, ya, Al-Makhzumiyah, dari kabilah Quraisy juga sama. Nah, Abdul Muttalib ini adalah seorang syekh atau lebih dikenal orang yang sangat dihormati dan disegani dari kabilah Quraisy. Ya, dari kabilah Quraisy, wah, dari apaan aja yang masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan, apaan pun, kalau mau nanya tentang seputar agama dan lain-lain, untuk urusan rumah tangga dan masalah pun, selalu orang-orang Quraisy itu bertanya kepada Abdul Muttalib. Dan memang Abdul Muttalib ini memiliki kewibawaan yang Masya Allah yang tinggi, ya. Begitulah kakek-kakek Rasulullah SAW yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muttalib adalah anak laki-laki dari Hashim, dari istrinya yang bernama Salmah binti Amron An-Najjariyah, ya, dari Bani Khazraj. Nah, Bani Khazraj ini adalah Bani yang berada di Madinah. Jadi di Madinah itu ada dua Bani, Bani Khazraj sama Bani Aus. Nah, dua Bani ini ketika Nabi Muhammad SAW hijrah itu namanya diganti jadi sahabat Ansor. Inilah penamaan sahabat Ansor. Kemudian Hashim adalah anak laki-laki dari Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf, dari istrinya yang bernama Atikah binti Murrah As-Sulamiyah. Nah, Abdul Manaf ini nama aslinya adalah Al-Mughirah, ya, Al-Mughirah. Dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi juga. Abdul Manaf adalah anak laki-laki dari Qusay, ya. Nah, Qusay dari istrinya bernama Hubbi binti Halil Al-Huzaiyah. Binti Halil Al-Huzaiyah dari Bani Khaza'ah. Nah, jadi dulu sebelum kabilah Quraisy tuh, ya, ini Bani Khuza'ah yang menguasai Mekah. Sebelum kabilah Quraisy yang menguasai itu, yang menguasai Mekah itu adalah Bani Khuza'ah. Qusay nama aslinya itu adalah Mujammi, ya. Qusay nama aslinya Mujammi. Memang Qusay ini
adalah julukan. Qusay ini orang yang senang mengembara sampai ke negeri Qado'ah, sangat jauh, dan Allah izinkan ya Qusay itu kembali lagi ke negeri Mekah ya, untuk mengurusi Mekah. Nah, di Mekah itu sebenarnya banyak jabatan-jabatan ya. Ada jabatannya hijabah, yaitu pengurus Mekah, pengurus Ka'bah maksudnya. Hijabah itu pengurus Ka'bah. Ada lagi sikoyah ya, sikoyah itu yang memberikan air minum. Ada lagi rifadah, memberikan makanan-makanan. Ada lagi jabatan di Mekah itu ada namanya nadwah, itu MPR-nya dah, yaitu yang memutuskan apa-apa itu nadwah. Ada lagi jabatan di Mekah itu ada namanya liwa, itu panglima perang. Nah, semua ini ketika Qusay meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia berpesan kepada anak laki-lakinya yang bernama Abdudar ya, untuk mengurusi keadaan Mekah ini. Jabatan-jabatan semua ini dulu dipegang Qusay. Nah, ketika Qusay akan meninggal dunia, dia berwasiatlah ke anak lakinya namanya Abdudar. Tapi dari Abdul Manaf, keturunan Abdul Manaf nggak nerima kalau semuanya dari keturunan Abdudar. Akhirnya hampir mau ribut nih, hampir mau ada perpecahan nih, ada perpecahan antara keturunan Abdul Manaf dan keturunan Abdudar. Tapi Allah Ta'ala tidak berkehendak, sehingga memang keturunan kakek Rasulullah SAW memang orang-orang yang sangat bijak, sehingga berdamai. Sebelum kejadian sudah berdamai, sehingga dibagi-bagi. Untuk jabatan hijabah atau pengurus Ka'bah itu dari Abdudar, sedangkan sikoyah dan rifadah itu dari Abdul Manaf. Jadi udah dibagi-bagi dah tuh ya, dibagi-bagi sampai gini hari, sampai sekarang ini yang ngurusin Ka'bah, kunci Ka'bah ya, itu dari keturunan Bani Syaibah, dari keturunan Abdudar sampai sekarang ya. Jadi kita harus apal tuh. Tadi Nabi Muhammad SAW punya kakek namanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf ya, Abdul Manaf bin Qusay ya. Kita harus apal tuh kakek-kakeknya Rasulullah SAW ya. Kemudian Qusay bin Kilab ya, Qusay bin Kilab. Kilab ini juga adalah nama ini. Kilab itu nama poyokan, nama reman dah. Nah, nama aslinya adalah Hakim ya. Nama aslinya adalah Hakim. Nah, Kilab ini disebut Kilab itu karena dia demen berburu. Jadi Kilab ini kalau berburu dia selalu bawa anjing yang banyak, sehingga disebutnya dengan julukannya Kilab. Emang kalau orang Arab tuh Arab dulu tuh namain anak-anaknya tuh dengan nama-nama binatang, biar buat ngelawan musuh. Ada yang namain Namirah, ada yang namain anaknya dengan namanya Asad, macan, biar dia berani tuh ngelawan musuh-musuhnya ya. Jadi memang nama poyokan-poyokan dulu bahasa Arab, jadi memang julukan-julukan. Kalau untuk namain budak tuh justru yang lembut-lembut dinamain ya. Nah kita kudu hafal tuh tadi tuh ya, nama-namanya, nama-nama keturunan Rasulullah, nama-nama keturunan kakeknya Rasulullah. Nah kemudian Qusay anaknya Kilab ya. Tadi apaan tuh? Abdullah, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah ya, Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ya, Ghalib bin Fihr. Nah Fihr ini keturunan Fihr ini disebut dengan Quraisy. Jadi disebut Quraisy itu dari keturunan Fihr.
Jadi Fihr itu adalah Quraisy. Jadi banyak ulama, banyak riwayat-riwayat lain juga sebutan Quraisy itu dari Nadhr bin Kinanah. Ya, tapi banyak juga riwayat-riwayat lain ini menjadi khilafiyah, sebutan Quraisy itu dari mana. Tapi kesepakatan banyak ulama, Quraisy itu dari keturunan Fihr. Ya, Fihr wasmuhu Quraisy. Ya. Yang disebut Quraisy itu dari Fihr. Ya. Bahkan ada di riwayat lain juga Nadhr bin Kinanah juga disebut dengan yang disebut dengan Quraisy adalah Nadhr. Kenapa Nadhr disebut dengan Quraisy? Dulu menurut riwayat, Nadhr ini pernah naik sebuah kapal perahu yang sangat besar. Kemudian ada binatang yang giginya tuh kayak gergaji, yang geragotin kapalnya si Nadhr. Ya, si Nadhr. Nah, kemudian si Nadhr ini satu-satunya orang yang bisa ngebunuh itu binatang laut yang sangat buas. Nah, binatang itu disebut dengan Quraisy. Dan banyak riwayat lain juga menyebutkan Quraisy itu adalah orang Nadhr ini orang yang suka banyak mengumpulkan orang-orang juga. Itu khilafiyah, ya. Tapi kesepakatan adalah Fihr. Nah, dari Fihr. Kemudian apa tuh Fihr? Fihr anaknya Ibni Malik, Ibni Nadhr, Ibni Kinanah, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyas, Ibni Nizar, Ibni Ma'adni, Ibni Adnan. Bahkan dari Ilyas lah orang yang satu-satunya mengorbankan onta di Mekah, orang yang pertama kali mengorbankan onta di Ka'bah, maksudnya di Mekah ini. Dan konon katanya dalam riwayat di Maulid Al-Barzanji, Ilyas ini dia bisa mendengar di dalam tulang sulbinya, karena memang di Rawi Al-Barzanji itu yang wasulbihi sallallahu alaihi wasallam zakarallahu ta'ala walabbah. Jadi di tulang sulbinya Ilyas itu terdengar zikiran Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW di tulangnya Ilyas itu udah kedengeran dia lagi berzikir Allahumma, ya. Dan dari keturunan Adnan ini diyakinin sama semua kesepakatan ulama, yaitu sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, ya. Itu nggak ada keraguan lagi, dari keturunan Adnan sampai ke atas Ismail alaihissalam. Dan hikmah dari kita menghafal dari nasab-nasabnya kakek Rasulullah SAW? Dengan menghafal kakek-kakeknya Rasulullah SAW adalah bentuk kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan bahwasanya pernah Anda dapat dari guru Anda itu, barang siapa yang menghafal kakek-kakek beliau, ya, maka kita akan dijauhkan dari segala bala. Itu adalah berkah dan karomah daripada kita menghafal dari kakek-kakeknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua dan menjadi referensi, tentunya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah di pertemuan berikutnya, di episode berikutnya, insya Allah Ana akan menceritakan tentang pernikahan Abdullah dengan Siti Aminah, seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya. Tetap saksikan Jundu Channel dan bantu channel ini atau bantu video ini agar teman-teman kita yang lain mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW atau disebut dengan Sirah Nabawiyah, ya. Ana Dairobi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.